Yuk record. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang telah hadir pada Zoom kali ini. Untuk pada malam hari ini kita akan mereview tentang film Cahaya dari Timur Merauke serta Laskar Pelangi. Untuk anggotanya sendiri, saya Muhammad Taufik Nugroho, peserta Latsar CPNS tahun 2021 gelombang 1, angkatan 25, kelompok 3, nomor absen 28. Kemudian ada Mas Naufal dari Lapas Pelantungan, yang mungkin pada saat ini tidak bisa hadir karena terkendala sinyal serta kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Kemudian ada rekan saya yang satu UPT yaitu Mas Muhammad Riza Pradya Atmaka, gelombang 1 CPNS tahun 2021 peserta Latsar juga. Kelompok 3 nomor absen 28. Kemudian ada Mas Putra Sugeng Riyadi, angkatan 25, kelompok 3 nomor absen 30. Serta yang terakhir ada Mas Muhammad Riyad Aldena, peserta Latsar juga, gelombang pertama, angkatan 25, kelompok 3 nomor absen 26. Untuk mereview film Cahaya dari Timur serta Laskar Pelangi, mungkin kita mulai dari Mas Naufal dari Lapas Pelantungan ya. Untuk Mas Naufal, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Rauf Hanif, asal UPT Lapas Pemuda kelas 2B Pelantungan. Izin menyampaikan di sini untuk tugas review film Cahaya dari Timur Beta Maluku dan film Laskar Pelangi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Untuk yang pertama, film Cahaya dari Timur Beta Maluku merupakan film karya Angga Dwi Mas Sasongko yang mengangkat kisah nyata kehidupan Sani Tawainela, seorang mantan pemain sepak bola nasional yang gagal dan menjadi seorang tukang ojek di tanah kelahirannya, yaitu Maluku Tulehu. Ia hidup di tengah konflik agama tahun 2000 yang terjadi di tanah Tulehu, merupakan peristiwa besar sejarah di Indonesia. Dan film ini di dalamnya mengandung pesan toleransi dan persatuan yang dikemas melalui cerita sepak bola Cahaya dari Timur Beta Maluku. Film ini mampu menggambarkan kisah persatuan dari konflik agama antara Islam dan Kristen, mengingat kisah sepak bola lebih tepat untuk menyatukan bangsa, sehingga diproduksi menjadi sebuah film yang berjudul Cahaya dari Timur Beta Maluku. Kemudian film ini meraih penghargaan Piala Citra sebagai film terbaik dan pemeran utama pria terbaik, yang menyabet 7 penghargaan sekaligus Piala Maya tahun 2014. Ini membuktikan secara kualitas bahwa film Cahaya dari Timur ini mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap penonton, serta daerah Tulehu sendiri yang dikenal sebagai daerah penghasil pemain sepak bola nasional. Banyak contoh-contoh pemain sepak bola profesional yang berasal dari tanah Tulehu seperti Alvin Tuasalamoni, Hendra Dibayau, Rizky Pelu, dan lain-lain yang diperankan juga pada film ini. Dan sampai sekarang mereka juga masih aktif sebagai pemain Liga di Liga 1 Indonesia dan Liga
Belgia. Tindakan dari bentuk toleransi beragama antara kelompok Islam dan Kristen dalam film Cahaya dari Timur Beta Maluku ini adalah menghilangkan sikap fanatik terhadap suatu agama sehingga terciptanya kehidupan yang saling menghargai antar umat dan tercapainya kedamaian antar umat beragama di Maluku hingga sampai sekarang. Semangat juang yang tinggi tanpa melihat dari mana orang lain berasal dan beragama apa mereka dalam menjalani kehidupan, melainkan dengan landasan satu tujuan untuk meraih goalnya yang dalam hal ini digambarkan melalui kompetisi sepak bola nasional mewakili tim Maluku di DKI Jakarta pada ajang Asian Cup U15. Untuk selanjutnya, pesan-pesan dan hikmah yang dapat diambil dari film ini akan disampaikan oleh anggota kelompok lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Naufal atas paparannya tentang mereview film Cahaya dari Timur Merauke setelah ini. Kemudian saya ingin mendengarkan reviewnya dari Mas Putra Sugeng Riyadi. Siap. Untuk itu, kemudian melakukan hal yang benar, tidak hanya asal orang lain yang berkeyakinan. Sikap dan tindakan toleransi beragama melahirkan kehidupan yang rukun dan harmonis sebagai suatu tantangan masyarakat, sehingga membentuk suatu kerjasama tanpa memperlihatkan ego dari masing-masing orang. Karakter-karakter dalam film menunjukkan sikap toleran antar umat beragama, keinginan untuk menjaga hubungan baik, dan selalu hidup dalam perdamaian. Pesan yang terkandung dalam film Cahaya dari Timur juga menyampaikan bahwa konflik yang telah terjadi dijadikan sebagai kembali kehidupan yang baik dan harmonis antar umat beragama. Menjaga sikap dan memberikan penghormatan terhadap penganut agama lain adalah sikap yang terpuji. Memahami pluralitas penting dalam menjalani kehidupan dalam kemajemukan. Sekian Pak Taufik atas review yang saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih Mas Sugeng atas paparannya tentang Cahaya dari Timur Beta Maluke dan Laskar Pelangi. Kemudian saya ingin dengar juga dari paparan rangkuman dari film tersebut dari Mas Muhammad Riyad Aldena. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Mas Aldena. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya Bapak Taufik. Izinkan saya menyampaikan paparan saya tentang film Laskar Pelangi. Kisah dalam film dari cerita tentang Laskar Pelangi, saya termotivasi bahwa untuk dapat meraih cita-cita dan pendidikan yang setinggi-tingginya, walaupun dengan kondisi keuangan yang kekurangan dan juga rendah. Maka kita harus selalu bersemangat berjuang, berusaha dengan keras, berdoa, dan tidak pernah putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan yang diinginkan walaupun dengan kondisi keuangan yang serba kekurangan. Dalam hal ini, bukanlah uang yang menjadi faktor keberhasilan dalam meraih cita-cita dan pendidikan setinggi mungkin karena semangat dari motivasi dan cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan itulah yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan seseorang. Laskar Pelangi menceritakan kisah anak-anak dari desa Belitung yang dikategorikan sebagai anak-anak miskin di Belitung. Anak-anak tersebut tidak berhenti berusaha untuk memperbaiki masa depan mereka. Sebagai film yang mengangkat cerita tentang pendidikan, Laskar Pelangi bukan hanya menghadirkan potret pendidikan di desa, melainkan kisah persahabatan yang sangat erat dan kaya akan makna. Itu paparan yang saya sampaikan, Bapak Taufik. Bila ada salah, saya mohon maaf. Ya,
Sangat luar biasa untuk paparan dari Mas Riyad Aldena, bisa diimplementasikan ya nantinya di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, seperti dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir dari Mas Riza Pradiatmaka, saya ingin dengar paparannya. Silakan Mas Riza. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Dari review kedua film itu dapat diperoleh hikmah antara lain. Yang pertama, lebih paham bahwa belajar adalah sesuatu hal yang mesti kita lakukan. Yang kedua, memahami bahwa kecerdasan seseorang itu berbeda. Yang ketiga, keprihatinan tidak selalu membawa duka. Kebahagiaan terpenting adalah rahasia syukur. Yang keempat, membangun motivasi untuk selalu bisa memberi. Pak Harvan berpesan, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Yang kelima, kita harus berusaha dengan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jika nak pandai yang belajar, jika nak sukses yang usaha. Yang keenam, memiliki mimpi untuk bisa lebih baik dari sekarang. Yang ketujuh, kesabaran, keuletan, dan kebersamaan memberikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Dan yang kedelapan, keterbatasan akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Kesimpulannya adalah, 1. Lingkungan mempengaruhi inteligensi seseorang. Yang kedua, setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda. Dan yang ketiga, belajar adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan individu. Sekian kesimpulan dan hikmah yang dapat diperoleh dari film tersebut. Terima kasih. Baik, untuk Mas Reza, sangat luar biasa atas paparannya dari film tersebut. Pada intinya, dapat yang kita ambil dari film tersebut yaitu lingkungan sangatlah berpengaruh pada intelijensi seseorang, karena nantinya pengaruh dari orang sekitar, kemudian masyarakat itu juga akan mempengaruhi perubahan pada prinsip dalam hidup seseorang yang nantinya bisa mengubah pada masyarakat. Terus yang kedua, setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Pada intinya setiap orang itu akan berkembang dari segi knowledge, kemudian kognitifnya untuk memberikan implementasi di masyarakatnya. Dan yang terakhir, belajar adalah sarana yang meningkatkan kemampuan individu. Ya, pada intinya setiap orang itu dalam hidupnya akan terus belajar dari buayan sampai ke liang lahat, seperti itulah. Yang pada intinya pada pepatah Cina mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina. Artinya seperti itu ya. Terima kasih atas paparannya dari rekan-rekan semua, semoga bermanfaat dan semoga bisa diimplementasikan ke masyarakat untuk bisa meningkatkan dari diri kepribadian, kemudian sikap dan memberikan manfaat bagi orang lain. Baik, itu mungkin yang bisa kita sampaikan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, semoga Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak.